sukacita, marilah kita memuji dan memuliakan Tuhan. Sampai selama-lamanya, dan yang tidak meninggalkan perbuatan tangannya. Bapa Surgawi, Bapa yang maha baik, terima kasih kami ucapkan padamu, karena kasih kurniamu kami boleh berkumpul saat ini, mensyukuri rahmat dan penyertaanmu. Karena itulah kami berkumpul di sini, memohon perlindungan Tuhan buat kumpulan para puan PSSSI dan D, agar Tuhan juga memberkati kehidupan mereka ke depan dan juga memberkati anak-anak mereka. Biarlah damai sejahtera dan kemurahan rezeki senantiasa memenuhi setiap keluarga kami, agar selalu dalam sukacita menjalani kehidupan ini dan menjadi saluran berkat bagi banyak orang. Berbahagialah setiap orang yang takut akan Tuhan, yang hidup menurut jalan yang ditunjukkannya. Apabila engkau berhasil berupaya, berbahagialah engkau dan baiklah keadaanmu. Istrimu akan menjadi seperti pohon anggur yang subur di dalam rumahmu. Anak-anakmu seperti tunas pohon zaitun sekeliling mejamu. Sesungguhnya demikianlah akan diberkati orang laki-laki yang takut akan Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati engkau dari Sion, supaya engkau melihat kebahagiaan Yerusalem seumur hidupmu, dan melihat anak-anak dari anak-anakmu. Benar Tuhan, Engkau telah menganugerahkan kasih dan berkat-Mu dalam kehidupan kami. Karena itu kami semakin merasakan kehidupan dalam damai sejahtera. Keluarga ini dibangun di atas landasan batu yang kokoh, tetapi ingatlah bahwa yang paling utama adalah jika keluarga ini didirikan di atasan landasan firman Tuhan, yaitu di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kita.
Tinggallah Tuhan senantiasa dalam keluarga yang bersukacita ini, agar mereka senantiasa hidup di dalam kesatuan, dalam kerendahan hati, dan dalam damai sejahtera, dalam iman dan pengharapan yang teguh kepada Tuhan kita, di dalam suka maupun duka. Ya Tuhan, curahkanlah berkat-Mu bagi keluarga ini, sehingga mereka akan menjadi saluran berkat-Mu kepada banyak orang. Bimbing dan sertailah keluarga ini setiap Bapa yang baik, Bapa yang kami kenal di dalam Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, terima kasih buat anugerah kesehatan yang Kau berikan kepada kami pada pagi hari ini. Engkau Bapa di dalam sorga mengantarkan kami dari rumah kami masing-masing hingga kami tiba di tempat ini dalam keadaan sukacita yang luar biasa. Itu bukan karena kebaikan kami dan kecakapan kami di hadapan-Mu, tapi itu semata adalah kasih karunia Tuhan yang melindungi, menjagai, memelihara kami. Bapa di dalam sorga, di dalam acara kami hari ini, kami percaya Tuhan hadir dan biarlah Roh Kudus Tuhan berdiam di dalam diri kami, sehingga acara demi acara yang akan kami laksanakan hari ini berjalan dengan baik. Itu menjadi sukacita bagi kami dan sukacita bagi kami, dan biarlah itu pujian hormat bagi Tuhan. Bapa di dalam sorga, kami bermohon di hadapan-Mu tempat ini biarlah Engkau kuduskan Bapa, sehingga kami di dalam melaksanakan acara ini dapat kami nikmati acara demi acara. Dan demikian juga panitia kami serahkan ke dalam tangan pengasihan-Mu. Biarlah Engkau juga memberikan roh hikmat, roh kebijaksanaan kepada mereka, supaya acara yang sudah dirancang mereka dapat berjalan dengan baik. Bapa di dalam sorga, demikian juga kami berdoa untuk kebersamaan para puan PSSI dan B Jakarta dan sekitarnya. Bapa, kami bermohon di bawah kaki salib-Mu, biarlah Tuhan juga yang bekerja dan berkarya di dalam setiap panitia, supaya mereka juga melaksanakan tugas yang sudah mereka terima ini menjadi sukacita bagi mereka. Dan biarlah juga Tuhan memakai mereka, hidup mereka, supaya waktu pikiran mereka
mereka pakai untuk pelayanan ini, supaya ini semakin baik dan kami rasakan pelayanan mereka. Itulah doa dan harapan kami pada saat ini, di mana kami bersujud menyembah Engkau, Bapa di dalam sorga. Demikian juga semua pengurus PSSIB seluruhnya, terkhusus Jakarta dan sekitarnya, kami serahkan ke dalam tangan pengasihan-Mu. Biarlah Engkau Tuhan memperlengkapi mereka juga dengan hikmat yang dari Tuhan, supaya mereka di dalam memimpin, yaitu setiap sektor, berjalan dengan baik. Berikan kesehatan yang dari Tuhan, supaya melalui kesehatan yang mereka terima dari Engkau, kesehatan yang prima dari Engkau, mereka juga melayani di setiap sektor. Dan kami yakin dan percaya setiap keluarga, anak-anak yang Tuhan titipkan di setiap keluarga juga Engkau proses Bapa, menjadi anak-anak yang takut akan Tuhan, menjadi anak-anak yang sukses dan anak-anak yang berguna di masyarakat, terlebih di hadapan Tuhan. Biarlah juga Engkau memberikan rezeki melalui pekerjaan mereka, supaya melalui rezeki yang mereka terima dari pekerjaan mereka, mereka pakai itu Tuhan untuk pelayanan dan untuk memberikan yang terbaik di setiap keluarga. Itulah doa kami, dan kami percaya bahwa Allah yang kami sembah adalah Allah yang kaya, yang mencurahkan berkat-Mu di setiap kami. Tuhan sangat amat baik dalam kehidupan kami, Bapa di dalam sorga. Demikian juga kami serahkan bangsa dan negara kami ini, supaya Engkau memberkati presiden dan seluruh jajarannya, supaya mereka juga Tuhan memimpin negara ini dengan takut akan Tuhan. Walaupun kami tidak seiman dengan mereka, tapi kami percaya karena pemerintah itu adalah wakil, dan kami percaya itu berasal dari Engkau. Biarlah Engkau perlengkapi mereka dengan kesehatan. Tambahkan kepada Bapak Presiden kami, yaitu hikmat, supaya dia Tuhan dapat memimpin negara kami ini, supaya semuanya merasakan kehadiran dimanapun dia berada. Bapa, demikian juga sampai terendah, pemimpin terendah RT dan WRW, biarlah Engkau berkati juga. Berikan kepada mereka Tuhan roh hikmat-Mu, berikan kepada mereka takut akan Tuhan, supaya mereka bekerja sesuai dengan apa yang mereka terima dari Engkau, dan biarlah mereka mengandalkan Engkau di dalam kehidupan mereka. Jangan biarkan mereka Tuhan melakukan hal yang tidak benar di hadapan Tuhan, supaya kemakmuran, kesejahteraan dan kedamaian itu menjadi milik kami. Bapa di dalam sorga, negara kami ini masih dilanda virus corona, tapi kami yakin dan percaya Tuhan menjaga kami dari virus corona itu. Tuhan memberikan kesehatan, tetapi kami juga harus menerima atau menjalankan, yaitu aturan-aturan yang diberikan oleh pemerintah, supaya kami juga Tuhan terhindar dari virus corona. Bapa yang baik, kami percaya sepanjang kami di tempat ini, biarlah Engkau lindungi kami, pelihara kami, biarlah Engkau juga jagai kami, malaikat sorga menjagai, melindungi, membentengi kami, sehingga tempat ini Tuhan penuh dengan sukacita yang luar biasa, yaitu yang dari Tuhan. Kami percaya Tuhan tidak membiarkan kami jauh dari Tuhan, tetapi Tuhan rangkul kami, Tuhan tutup bungkus kami, sehingga kami Tuhan dapat bersaksi di tempat ini bahwa kami ini adalah anak-anak Tuhan yang terkasih, yang sudah Tuhan tebus, sehingga kami menjadi warga kerajaan sorga. Terima kasih Bapa di dalam sorga. Inilah dah kami, dan inilah doa permohonan kami yang jauh dari sempurna. Tetapi Bapa di dalam sorga, biarlah juga Engkau sediakan hati, pikiran, jiwa kami, di dalam kami menerima firman-Mu. Biarlah Engkau utus malaikat sorga kepada kami, supaya melalui malaikat sorga kami dapat memahami, mengerti firman yang boleh kami dengarkan nanti, untuk menjadi kekuatan di dalam hidup kami, di dalam menjalani hari-hari kami. Karena kami Tuhan di dunia ini banyak kami rasakan dan nikmati
dan mungkin kami jalani, yaitu suka duka. Tetapi ketika kami memegang Tuhan dalam hidup kami melalui firman Tuhan, kami tetap kuat dan kami pasti kuat. Firman yang boleh kami dengar menjadi kekuatan di dalam hidup kami. Ini dalam nama-Mu yang kudus kami berdoa. Amin. Dan rahmat Tuhan yang selalu baru menyertai perjalanan hidup kami sampai pagi ini Bapa, kami boleh melihat kebaikan, kemurahan, kekuatan, semangat yang baru menjadi bagian dalam hidup kami. Terima kasih buat kebersamaan yang sangat di hari ini Bapa. Kami keluarga PCC Jakarta, Tuhan kumpulkan berada di alam yang terbuka, di alam yang indah di tempat ini. Tuhan, itu semua karena anugerah-Mu yang memberkati keluarga besar Paropuon dan keluarga besar Simanjuntak, Sitolu Sadaina, Dohot Boruna yang ada di Jakarta sekitarnya. Sebentar kami mau siapkan hati kami untuk kami mendengarkan firman-Mu. Roh Kudus, hamba-Mu mengundang kehadiran-Mu di tempat ini bekerja dengan luar biasa. Persiapan tidak ada artinya tanpa pengurapan Tuhan. Karena itu urapi hamba-Mu dengan urapan yang baru, sehingga setiap perkataan yang tersampaikan pagi ini Tuhan datang dari isi hati Tuhan, supaya yang lemah dikuatkan, supaya yang susah dihiburkan, supaya yang sakit disembuhkan di dalam nama Yesus. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Bapa, Putra, Roh Kudus, dalam nama Yesus, kami siap mendengar firman-Mu. Umat Tuhan yang siap mendengar firman Tuhan, katakan amin. Shalom. Shalom. Sangat sukacita. Sukacita pagi hari ini karena saya boleh berdiri di tengah-tengah keluarga besar Punguan Simanjuntak, Sitolu Sadaina yang ada di daerah Jakarta Raya. Pagi ini kita seperti pelangi, ya enggak sih? Pagi ini kita seperti pelangi loh. Ada yang, mana yang hijau? Ada yang hijau. Suatu waktu warna hijau berkata begini, "Oh, aku ini adalah warna yang paling indah." Karena warna hijau itu menghiasi alam semesta yang diciptakan oleh Tuhan. Itu warna hijau loh. Tepuk tangan buat warna hijau. Boleh dikatakan wuh. Kalau baru juntak menyampaikan firman Tuhan tidak bisa murhing-murhing kata Bapak. Tapi kalau baru juntak khotbah harus dimaklumi ya Amang. Ya Amang. Karena biasanya Simanjuntak itu mengelek Boruna. Lalu warna biru, mana biru? Panitia. Tahu nggak apa kata warna biru? Saya ini adalah warna yang paling cantik di langit. Di langit itu ada warna apa? Coba kita lihat, ada warna biru enggak sih?
panitia. Hei, warna kuning ada nggak sih warna pelangi? Oh, ada warna kuning. Warna kuning berkata begini, saya tidak kalah. Warna kuning itu adalah warna yang indah. Kalau tidak ada warna kuning mewarnai makanan itu sepertinya kurang indah. Coba bolo ina mangalo Pak Arsip di Jabu tabo dengan ladang bolo sodong warna kuning. Dan tabo kan? Tepuk tangan dong buat warna kuning. Adong do tahe warna putih. Pelangi-pelangi merah, kuning, hijau di langit yang biru. Barang ada warna putih. Bakal sok tadon. Tapi warna putih adalah warna kemuliaan Tuhan. Jakarta Barat. Warna putih itu adalah warna kemuliaan Tuhan. Di surga nanti pakai baju putih. Nyanyi dong. Di surga nanti pakai baju putih, atas kepala mahkota emas. Haleluya, puji Tuhan kekal selamanya. Oh, warna putih itu adalah warna kesucian. Dia adalah warna kemuliaannya Tuhan. Tepuk tangan untuk warna putih. Warna merah jangan kalah ya. Ya. Lalu warna merah berkata begini, jangan bangga warna putih. Warna merah adalah warna pemberani. Berikan tepuk tangan buat warna merah. Dimanapun kami berada selalu berani. Warna merah adalah warna pemberani. Masih adakah warna yang lain yang tidak saya sebutkan? Ungu. Oh, warna ungu. Warna ungu berkata, warna ungu adalah warna yang dipakai oleh raja-raja. Warna ungu adalah warna kemuliaan juga, karena sering dipakai oleh raja-raja. Ibu Naomi Simanjuntak tidak berpihak hari ini. Kita adalah seperti pelangi. Keluarga besar Simanjuntak Sitolu Sadaina ada dohot beruna teh. Soalnya buti aman. Saya ini pengkhotbah di keluarga besar Simanjuntak Sitolu Sadaina. Dan seringkali saya berkata PCCC. Lalu Boru berkata, belum berkhotbah singgung Boru ini. Maksudnya ahado dokonatong dohot buruna. Setengah jam kau buat saya? 1 jam? 2 jam? Panitia berani 2 jam? Tidak. Oh, haleluya. Terima kasih buat panitia yang sudah memberikan kesempatan kepada saya untuk saya membawakan berkat Tuhan hari ini. Ada warna oranye. Oh, warna oranye. Ibu berwarna oranye. Warna oranye juga warna kesukaan. Kalau tidak ada warna oranye itu tidak lengkap warna. Iya kan? Warna jeruk itu oranye dan rasa jeruk itu selalu manis. Ternyata pendeta tidak pernah kalah jawab ya. Padahal ini tidak saya persiapkan loh dari rumah. Tidak, serius. Tapi luar biasa, ternyata pendetanya bisa juga. Oh, haleluya. Tak kenal maka tak sayang. Semakin nanti mengenal saya, semakin akan saya disayang. Tema firman Tuhan hari ini adalah kebersamaan dalam kasih yang menguatkan. Kebersamaan di dalam kasih yang menguatkan. Firman Tuhan atau ayat firman Tuhan yang mendukung saya ambil dari Ibrani 10
ayat 24, ayat 24 saja. Dan marilah kita saling memperhatikan supaya kita saling mendorong dalam kasih dan dalam pekerjaan baik. Sekali lagi saya baca dan tolong disimpan di dalam hati. Dan marilah kita saling memperhatikan supaya kita saling mendorong dalam kasih dan dalam pekerjaan baik. Hari Minggu kemarin saya mau pelayanan, mau khotbah di gereja di mana saya melayani. Entah kenapa Bapak Ibu, ternyata hari Minggu itu juga ada arisan Simanjuntak Sitolu Sadaina di rumah saya. Bayangkan aja Amang, yang mangalopa itu baru juntak, yang khotbah juga baru juntak. Berarti pikiran saya itu jadi apa? Jadi terbagi. Tahu nggak Bapak Ibu? Di waktu saya naik ke mobil mau pergi ke gereja, Tuhan ingatkan saya begini, fokus dengan Tuhan. Oh, Roh Kudus berkata dalam hati saya, fokus dengan Tuhan katanya. Saya berpikir begini, tidak pernah Tuhan berbicara seperti itu kepada saya ketika saya mau pergi ke gereja. Tapi kenapa saat itu Tuhan berkata kepada saya, fokus dengan Tuhan, fokus dengan pelayananmu, fokus dengan tujuanmu gitu loh. Ternyata karena masakan di rumah masih ada yang belum matang Amanginang. Saya masih harus goreng ikan, saya harus masak nasi dan bla 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 bla. Lalu mungkin Tuhan berkata, jangan ingat dulu itu gorengan yang di rumah, fokus dulu sama Tuhan. Ini bukan saya berbohong kepada saudara supaya saya menyuruh saudara hari ini fokus dengan Tuhan, tidak. Tapi ini serius, Roh Kudus berkata, fokus dulu dengan Tuhan, baru pikirkan yang lain-lain. Hari ini fokus dulu dengan Tuhan ya Amanginang. Nanti acara tortor, percayalah tortor kita itu akan luar biasa. Firman Tuhan berkata, firman-Mu adalah pelita bagi kakiku, terang bagi jalan-jalanku. Fokus dengan Tuhan mempunyai arti pikiran kehendak hatimu itu benar-benar tertuju kepada kebenaran firman Tuhan. Pagi hari ini katakan amin. Orang yang ada bersama dengan saya katakan amin. Bapak Ibu, ketika Tuhan menciptakan manusia, dengarkan baik-baik. Ketika Tuhan menciptakan manusia di Taman Eden, Tuhan berkata begini, tidak baik manusia itu kalau apa? Kalau hidup seorang diri, maka dia menciptakan siapa? Menciptakan Adam. Berarti ayat ini mau berbicara kepada kita semuanya pagi ini bahwa manusia adalah makhluk sosial. Manusia memerlukan sesamanya. Katakan amin. Manusia itu memerlukan sesamanya loh. Banyak orang yang merasa dirinya hebat. Kenapa, Ma? Oh ya, berarti Bunda Martelani. Banyak orang yang merasa dirinya itu hebat. Banyak orang yang merasa dirinya tidak mampu. Banyak orang yang merasa dirinya, saya ini kan mampu berdiri di dalam kaki saya sendiri, sehingga saya tidak perlu yang namanya kebersamaan. Saya mau berkata kepada Bapak, Ibu, Amang, Inang, Eda, Ito, kakak, adik, firman Tuhan saja tahu betul, Tuhan saja paham betul bahwa engkau tidak bisa hidup sendiri. Katakan amin. Kalau suami istri itu dipertemukan oleh Tuhan, itu berarti Tuhan mau berkata, kamu tidak bisa hidup sendiri.
suami yang ganteng dan baik sekali kepada kamu. Itulah artinya kebersamaan. Katakan amin. Itulah artinya kebersamaan. Manusia mempunyai musim dalam hidupnya. Benar enggak Bapak Ibu? Tohodoi. Manusia mempunyai saat-saat dalam hidupnya. Manusia mempunyai musim-musim di dalam hidupnya. Tidak selamanya engkau kuat, Inang. Tidak selamanya engkau gagah, Inang. Ada masanya engkau memerlukan orang lain dan berkata, aku perlu dukunganmu, aku perlu pertolonganmu, aku perlu penghiburanmu, aku perlu engkau. Manusia tidak bisa hidup sendiri. Makanya Paropuon PSSI Dohot Beruna Jakarta Raya membentuk suatu komunitas yang namanya apa? Paropuon. Bapak Ibu, berbicara tentang kebersamaan. Kebersamaan artinya kita mempunyai suatu tujuan yang sama. Katakan amin. Kita ini punya tujuan yang sama. Kita punya visi yang sama. Kita punya cita-cita yang sama. Apakah itu visi itu? Apakah itu cita-cita itu? Visi dan cita-cita ke depan adalah supaya keluarga besar Simanjuntak Sitolus Sadaina semakin solid di dalam hubungan. Amin. Amin. Tidak tercerai-berai. Tidak berjalan sendiri-sendiri. Datang Jakarta Utara. Mana Jakarta Utara? Oh, Jakarta Utara berkata begini, udahlah, tak usah bergabung ke Jakarta Raya. Itu tidak perlu. Bapak Ibu sangat perlu. Buktinya hari ini ada sukacita yang luar biasa. Saya ada di sana. Sebentar habis khotbah saya akan pakai baju biru itu. Dan saya akan bagi-bagi makanan kepada sektor Jakarta Barat, wilayah Jakarta Barat. Tidak mudah untuk membangun suatu kebersamaan itu. Kadang untuk membentuk suatu kebersamaan itu, justru di situ kita saling menghadapi suatu pertolak belakangan. Karena apa? Karena kita kadang-kadang berbeda di dalam pemikiran. Benar enggak sih? Mungkin saya berpikir begini, pemikiran saya ini yang benar loh. Pemikiran dia itu kurang masuk di akal. Akhirnya dia mempertahankan pemikirannya, padahal sebenarnya pemikiran itu belum tentu sesuai dengan kesepakatan dari Paropuon. Akhirnya ketika apa yang menjadi pemikirannya tidak didengarkan, dia berkata, itu pengurus Paropuon Jakarta Raya tidak benar-benar melihat keadaan dari bawahannya, kurang menghormati ide dari bawahannya. Akhirnya mundur 1, 2, 3, 4, 5. Kelihatan hingga mereka tidak kelihatan. Ini berbicara tentang apa? Tidak sesuatu yang mudah di dalam membangun suatu kebersamaan. Berarti apa sih landasan supaya kebersamaan Simanjuntak Sitolus Sadaina Dohot Beruna, khususnya Paropuon Jakarta Barat, landasannya hanya satu, Inang. Holong do mangalap holong. Amin. Holong do ina mangalap holong. Landasannya itu adalah kasih. Katakan kasih. Katakan kasih. Landasannya adalah kasih. Kalau kasih tidak menjadi landasannya, maka rencana untuk membentuk suatu kebersamaan itu tidak akan pernah tercapai sesuai dengan apa yang menjadi visi dan tujuan kita. Rasul Paulus
berkata kepada jemaat yang ada di Korintus. Saya akan buka firman Tuhan ini, Bapak Ibu. Bunyi firman Tuhan demikian, sekalipun aku dapat berkata-kata dengan semua bahasa manusia dan bahasa malaikat, tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, aku sama dengan gong yang berkumandang dan canang yang gemerincing. Sekalipun aku mempunyai karunia untuk bernubuat dan aku mengetahui segala rahasia dan memiliki seluruh pengetahuan, dan sekalipun aku memiliki iman yang sempurna untuk memindahkan gunung, tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, aku sama sekali tidak berguna. Ayat ketiga, dan sekalipun aku membagi-bagikan segala sesuatu yang ada padaku, bahkan menyerahkan tubuhku untuk dibakar, tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, sedikit pun tidak ada faedahnya bagiku. Bapak, Ibu, Saudara yang dicintai oleh Tuhan, kebenaran firman Tuhan ini disampaikan oleh Paulus, Rasul Paulus, kepada jemaat yang ada di Korintus. Jemaat di Korintus kala itu adalah jemaat yang besar, jemaat yang berpotensi, jemaat yang memiliki karunia-karunia. Semuanya kita tahu artinya karunia, kan? Karunia itu adalah pemberian Tuhan yang dipercayakan kepada seseorang, dan itu diperlukan untuk melayani Tuhan. Kita punya karunia menyembuhkan orang sakit. Kita punya karunia untuk menghibur orang lain. Kita punya karunia untuk berbicara atau berkhotbah. Orang-orang yang ada di Korintus, jemaat Tuhan yang ada di Korintus adalah orang-orang yang hebat dalam hal ini. Tetapi Rasul Paulus dengan tegas memberikan suatu peringatan. Segala sesuatu yang kamu miliki, kemampuan-kemampuan yang engkau miliki, sekalipun engkau sanggup melakukannya, kalau kamu tidak mendasarinya dengan kasih, maka semuanya seperti apa? Mungkin kita berkata begini, oh, yang penting punguan ini terbesar, ada kasih Kristus di sana. Oh, lama melihat kasih Kristus inilah yang harus mendasari Tuhan kepada kita. Berbeda. Ada orang yang lembut, ada orang yang Bapak Ibu, supaya harus melandasinya hanya kasih. Ayat yang kasih itu sabar. Orang yang sabar adalah orang yang selalu ada di dalam kasihnya Tuhan. Dia selalu berkata di dalam hidup, korban untukku. Maka apa yang menjadi teladannya Yesus itu, apa yang menjadi gaya hidupnya Yesus itu, sabar. Tidak gampang ngambek. Di rumah bapak-bapak harus sabar terhadap istri. Amin. Lama daripada istri. Sudah duluan istri. Satu kita ganti sampai cuma kita menjadi ibu rumah tangga. Kenapa orang ini namanya anak Jakarta? Aneh beranjak kudu enak pedita daunginan. Saya bolodung di dokon loja awamato matahe di singa loja dulu. Matahe loja ibana bahu cuci mapiri. Dari jam 6 sampai ke rejo. Abang doina na bersih di noluna. Saoti kotor di sabuhon inanda olo Yesi. Amin. Kasih itu murah hati. Murah hati loh. Kata kepada saya ini murah hati, Bu Pendeta, tidak. Tapi dari caranya saya tahu dia murah hati. Saya belum tentu pendeta boy murah hati. Nah, kita tidak berbicara uang, tapi saya mau berkata, senyumanmu juga diperlukan orang lain. Katakan amin. Makanya puasa satu sana orang Jakarta Timur orang berarti di sana orang senyum. Senyumanmu diperlukan orang
dalam hidup saya dibuat Tuhan? Tidak pernah. Di dalam arti apa? Mengucap syukurlah di dalam segala hal. Itu bedanya orang yang punya Yesus. Amin. Bukan berarti saya kaya, bukan. Alai firman Tuhan mendokon mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Yesus Kristus di dalam diri kamu. Sedia minik nayau napas aja satingai nama saya anodak sang manortor murah hati Musena. Ia tidak cemburu dulu nah. Una jelah kayamu wasahato pinaruhamu hati. Mang stokinai nami kenang mah. Tidak cemburu. Orang yang cemburu adalah orang yang tidak bisa melihat orang lain senang. Una pada tanda kon amen. Ada ngadong di Sony. Saya percaya keluarga besar si Manjunta si Tulus ada Ina tidak pencemburu. Orang yang cemburu itu selalu ingin dirinya berhasil dari orang lain. Orang yang pencemburu itu tidak senang orang lain mendapat apa? Mendapat peninggian. Pola perlu lalu kalau aku dibereng kulkas ni tetangga lalu di dokumentur kulkas si bapak kulkas ni halaka nggak terbebel daun kan tak boleh. Ale bolu adong do pedi roham roha tiki dibere kodong amusonang alai cemburu ho bertobat hari ini. Amin. Berarti kamu masih kurang kasih Kristus karena kasih itu tidak cemburu. Tepuk tangan dong buat Tuhan Yesus. Haleluya. Ia tidak memegahkan diri dan tidak sombong. Tidak sombong loh. Tidak bermegah dengan segala kepercayaan Tuhan yang Tuhan berikan kepadanya. Ketika dia diberkati, dia berkata semuanya dari Tuhan dan akan kembali kepada Tuhan. Amin. Suatu waktu saya mau pergi penginjilan ke Kupang. Saya ini pendeta tapi suka menginjil. Saya suka nama Tuhan dimuliakan ke seluruh bumi. Amin. Waktu saya menginjil ke Kupang, pendeta berkata begini, Ibu Naomi Simanjunta butuh dana kurang lebih 8 juta untuk penginjilan. Kami penginjilan itu dari kantong sendiri. Dari kantong sendiri. Sebelumnya saya sudah penginjilan ke Jawa Tengah, itu saya rogoh dari kocek saya sendiri. Lalu saya berkata kepada Tuhan begini, Tuhan, saya mau penginjilan ini ke Kupang. Saya rindu nama Tuhan dibawa ke Kupang. Lalu Tuhan berkata begini, nanti Inangamang, kalau engkau diberkati, ada orang lain yang minta tolong kepadamu untuk pelayanan. Itu bukan akal-akalannya dia, bukan Namang, bukan Inang. Ada beban di hatinya supaya nama Tuhan dimuliakan. Lalu Tuhan berkata dengan jelas di hati saya, mau mendengar Tuhan berbicara? Mau dengar Roh Kudus berbicara? Ulang diri Tuhan mudak dohon aku konon. Rahasianya satu, duduk di kaki Tuhan, sering berbicara dengan Tuhan. Firman Tuhan berkata dalam Mazmur, Tuhan bergaul karib dengan orang yang takut akan Dia, dan perjanjiannya diberitahukan kepada mereka. Apa perjanjian Tuhan? Hal-hal yang belum pernah engkau ketahui Tuhan kasih tahu kepada engkau. Itu kalau engkau dekat dengan Tuhan. Lalu saya berkata kepada Tuhan, apa yang mau saya lakukan? Hei, lakukan sesuatu. Apa? Ini 3 hari lagi baru mau berangkat. Teman-teman sudah pada ambil tiket. Tuhan berkata, kamu kan punya teman-teman yang kaya. Ini jelas loh. Saya tidak mau berbohong di sini. Tuhan berkata begini, kamu punya teman-teman yang kaya. Bicara sama mereka, katakan saya mau pergi pelayanan ke Kupang. Saya bilang sama Tuhan, Tuhan, malu Tuhan. Nanti dibilang saya pendeta peminta-minta. Katakan kepada mereka, kamu mau pergi ke Kupang. Inang, hola kuda telepon, saya mau pelayanan ke Kupang, saya butuh dana.
Adong mana dokon sedia inang pendeta, sedia inang pendeta. Adong masa ada madokon somono tuau, sedia dari perlu homu bono kurang dope buat tuau. Tepuk tangan buat Tuhan. Kalau engkau diberkati oleh Tuhan itu punya tujuan. Unang adong mobilmu disengaja homan luar lagi leng unang dihuduli colma. Hamango nyaman. Sedih nama begini. Bersinar, bersinar, itulah kehendak Yesus. Bersinar, bersinar, aku bersinar terus. Yuk kita nyanyi bersama-sama. Bersinar, bersinar, itulah kehendak Yesus. Bersinar, bersinar, pegang dadanya. Aku bersinar. Bersinar, itulah maunya Tuhan. Sampai saya di Kupang, sampai saya di Kupang melayani Tuhan. Di sana jemaat adalah jemaat yang diberkati Tuhan. Karena firman Tuhan sekalipun di dalam keadaan susah tetaplah bersyukur. Saya tidak mau menilai mereka adalah orang-orang susah, tapi dari kekuatan mereka setia di dalam Tuhan. Ada gereja yang tidak punya listrik sampai hari ini, Bapak Ibu. Dan ketika mereka ibadah harus memulai jam 4 sore supaya jam 6 sore selesai beribadah. Pendeta itu seperti artis juga, Amangina. Ketika mereka minta foto di gelap-gelap, bagaimana di pendeta dari Jakarta bisa foto di tempat yang gelap? Hasilnya marbirong masude. Tidak sombong, karena engkau dipercayakan Tuhan, berkat-berkat Tuhan itu bukan untuk kesombongan. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan waktu yang Tuhan beri. Hidup ini harus jadi berkat. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan waktu yang Tuhan beri. Hidup ini harus jadi berkat. Hidupku selagi aku masih kuat, ini sudah jadi benar. Oh Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih kuat, berdaya lagi. Hidup ini sudah jadi berkat. Mari kita berdoa. Bagi biarkan kebenaran firman-Mu tinggal di dalam kehidupan umat-umat-Mu. Biarlah mereka mengalami kekuatan yang baru, semangat yang baru, dan kesembuhan akan terjadi di dalam hidup mereka lewat mereka mendengar sabda-Mu siang hari ini. Dalam nama Yesus kami berterima kasih untuk firman-Mu. Tuhan, bantu ini
dan sekitarnya ini, kiranya Tuhan Yesus senantiasa memberikan kesatuan di dalam membina persekutuan yang indah dalam kasih dan damai sebagai keluarga Allah yang saling membangun, saling mendoakan satu dengan yang lain. Dan imanilah janji Tuhan dalam setiap perjalanan hidupmu dan pergumulan hidupmu, bahwa Dia akan senantiasa menyertai kehidupanmu sampai selama-lamanya. Tuntun dan berkati kami dari segala jerat dan juang kami, agar kami dapat mewujudkan kasih Tuhan. Kami berdoa untuk anak-anak kami, Tuhan memberi kekuatan dan keteguhan dalam segala suka dan duka menyongsong masa depan mereka. Apapun juga menimpamu, Tuhan menjagamu. Naungan kasih-Nya pelindungmu, Tuhan menjagamu. Tuhan menjagamu. Mari kita bersatu di dalam doa. Berkat-Mu berlimpah di dalam hidup mereka, memberkati pekerjaan mereka, memberkati usaha mereka, memberkati keluarga mereka, memberkati anak-anak mereka dimanapun mereka berada. Kami yakin dan kami percaya Tuhan, pemberian kami hari ini menjadi guna hormat kemuliaan bagi nama Tuhan. Bapa, sebentar kami akan mengakhiri ibadah kami. Kami yakin dan percaya dari awal pertengahan sampai pada akhirnya nama-Mu dimuliakan, nama-Mu ditinggikan. Terpujilah nama-Mu Bapa. Sekali lagi kami mau berdoa buat acara kami dalam sepanjang hari ini. Tuhan yang akan memberkati semua acara demi acara. Biarlah Tuhan yang mengambil alih sehingga semua berjalan dengan baik. Terima kasih Bapa. Bapak Ibu Saudara, marilah kita bersama-sama mengucapkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami atas kesalahan kami seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami dari yang jahat, karena Engkau-lah yang mempunyai kerajaan dan kekuasaan dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Mari kita menerima berkat Tuhan. Pulanglah dengan membawa berkat daripada Allah Bapa, cinta kasih dari anaknya Tuhan Yesus Kristus, pertolongan, penghiburan, kekuatan dari karya Roh Kudus akan menyertai hidup kita mulai pada saat ini sampai Maranatha Tuhan Yesus datang untuk yang kedua kali. Amin.